Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu mau datang ke sini untuk acara. Sebenarnya ini aksi nyata dari budaya positif modul 1.4. Nah, ini yang akan saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu adalah budaya positif, di mana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Nah, yang ini judulnya adalah budaya positif yang akan saya presentasikan. Profil saya sebagai CGP yaitu Ninit Kurniawati Rahman. Saya CGP angkatan 11 kelas 227A Kabupaten Jember. Nah, ini Bapak Ibu nanti yang akan menjadi topik dari sosialisasi saya, diantaranya adalah nanti latar belakang dengan adanya budaya positif itu, terus kemudian paradigma, ya, perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan penutup. Bapak Ibu, pernahkah mendengar apa itu budaya positif? Enggak? Pernah? Ya, Pak Anis, apakah budaya positif itu, Pak Anis? Budaya positif itu adalah menugaskan siswa dengan hal yang positif, contohnya membersihkan lingkungan kelas atau menata meja. Oh ya, terima kasih Pak Anis. Ada lagi? Mungkin Pak Nurholis. Apa itu budaya positif, Pak Nurholis? Ya, budaya positif menurut saya itu adalah rangkaian kegiatan-kegiatan yang bernilai baik, yang itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Ya, benar sekali. Terima kasih untuk Pak Anis dan Pak Nurholis yang sudah partisipasi. Nah, budaya positif ini adalah suatu kebiasaan di mana yang membentuk karakter siswa yang bisa membawa karakter positif terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dalam artian ini menurut apakah budaya positif ini? Menurut literasi yang saya baca, budaya positif di sekolah itu biasanya merujuk pada norma-norma atau nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan, dan kesejahteraan. Nah, di sini budaya positif ini bisa kita lakukan dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Peran budaya positif. Peran budaya positif diantaranya adalah di mana apabila budaya sekolah itu memiliki peran yang penting, budaya positifnya tersebut dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan, belajar dan perkembangan siswa tersebut. Salah satunya itu kita harus memberikan budaya positif dan keyakinan terhadap mereka, terhadap karakter-karakter positif. Dan di sini apa manfaatnya untuk siswa? Manfaat budaya positif untuk siswa salah satunya adalah memberikan pondasi yang kuat untuk mempromosikan ya perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Nah, ketika sekolah mengadopsi budaya positif, maka siswa merasa diterima, merasa aman, merasa dihargai, dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif ke dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita biasanya paradigma bahwa dalam membangun budaya positif itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tetapi paradigma yang sekarang itu harusnya sudah berubah. Misalnya saja kalau dahulu itu paradigmanya bahwa guru itu mengontrol, guru itu
sebagai hanya learning center dan lain sebagainya, maka itu harus dirubah paradigmanya. Nah, umumnya disiplin itu sangat berkaitan ya. Disiplin positif, budaya positif itu sangat berkaitan dengan kontrol seorang guru. Nah, tetapi menurut Dr. William Glaser, teori kontrol itu di mana terjadi miskonsepsi. Di antaranya adalah miskonsepsi yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Nah, semua perilaku mempunyai tujuan. Kenapa guru itu mengontrol siswa dan lain sebagainya, itu semuanya ada tujuan. Namun untuk perilaku yang tidak disukai itu kadang siswa itu seringkali memberontak. Tetapi pada dasarnya guru itu mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Tetapi tidak semua siswa itu bisa menerima apa tujuan kita, seperti itu. Kadang tujuan kita, maksud kita baik, tetapi penerimaan siswa belum tentu. Nah, terus kemudian untuk ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Misalnya anak-anak jangan melanggar peraturan, anak-anak jangan ini. Nah, kata-kata jangan adalah paradigma yang harus kita rubah menjadi kontrol positif. Itu kalimat negatif, harus kita jadikan kalimat positif yang menguatkan siswa dan kepribadian serta karakter siswa. Nah, terus kemudian miskonsepsi selanjutnya adalah ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol siswa itu paradigma yang salah, Bapak Ibu. Karena dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, rasa tidak diterima, rasa bersalah dan lain sebagainya ke siswa, sehingga berdampak panjang ke depannya dalam masa depan siswa. Misalnya siswa tersebut akhirnya akan rasa kepercayaan dirinya itu turun, terus kemudian tidak memiliki pondasi yang kuat dalam suatu mengambil keputusan. Misalnya saya harus begini, tapi karena sudah disalahkan, mereka akan merasa bahwa oh, mungkin pendapat saya ini tidak benar, atau apa yang saya lakukan belum tentu benar, bisa salah dan lain sebagainya. Nah, ini membuat paradigma itu menghancurkan siswa itu sendiri. Nah, terus kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, ini kita sebagai guru, jangankan seperti itu, saya sebagai orang tua itu secara tidak langsung itu memaksakan, ada hak merasa berhak untuk memaksakan apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi cita-cita saya, agar anak-anak saya juga mengikuti, bisa tidak berontak untuk segala sesuatu apa yang sudah saya rencanakan. Nah, ini tidak boleh, Bapak Ibu, sebab perilaku memaksa ini tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Kalau masih kecil, anak-anak itu masih enak untuk kita paksa, untuk kita berikan suatu aturan ya. Kamu harus, itu anak-anak masih mau. Tetapi kalau sudah beranjak dewasa, mereka sudah mulai memberontak. Jangan seperti itu, karena akan terjadi suatu permusuhan atau gap antara ibu dan anak atau guru dengan siswanya. Nah, ini sekarang terjadi perubahan paradigma. Jika kita ingin merubah paradigma kita, menurut Stephen R. Covey ini ya, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia.
Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang kenyataan. Ini menurut Stephen R. Covey ya. Jadi, nah Bapak Ibu, sekarang kalau tadi sudah merubah paradigma kita, maka kita sudah mengerti kalau disiplin itu selalu identik dengan hal-hal yang anak-anak sudah menangkap. Kalau disiplin itu pasti harus begini, terpaksa, takut, dan ada hal-hal yang tidak disadari itu terjadi dalam dirinya, suatu gejolak, perasaan terpaksa, tertekan, dan lain sebagainya. Nah, menurut Anda, apakah ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif itu dan nilai-nilai kebajikan universalnya? Coba untuk Pak Amir, menurut Pak Amir, apa itu disiplin positif, Pak Amir? Disiplin positif kalau menurut saya perilaku kita sebagai tenaga pendidik tidak boleh menggunakan kata-kata yang bermuatan negatif. Justru sebaiknya kita mengubah diri dulu kalau ingin merubah siswa secara pola pikir diri kita sendiri dulu. Saya pikir itu. Oh ya, sebagai pendidik ya. Ada yang lain mungkin? Masukan Pak Agus, mungkin disiplin positif itu Pak Agus apa? Menurut Pak Agus? Kalau menurut saya disiplin positif itu satu pembiasaan yang kepada kita pikir untuk mengarahkan hal yang lebih positif untuk merubah perilaku positif dalam jangka panjang. Oh ya, terima kasih Pak Agus. Bagus sekali pendapatnya Pak Agus dengan Pak Amir. Ya, disiplin positif itu suatu disiplin ya, di mana yang bisa membawa karakter siswa itu menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Tidak hanya sekarang, tetapi jangka panjang. Tidak dengan terpaksa, tetapi dengan kesadaran. Nah, nilai universal dari kebajikan tersebut, mereka faham, mulai memahami, mulai mengerti, terus kemudian mulai menghormati, bisa menghargai diri, bisa menghargai orang lain, seperti itu. Maka dari itu, maka mereka tidak lagi secara terpaksa untuk melakukan suatu disiplin di sekolah. Nah, ini menurut literasi, maka disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Nah, dengan menerapkan disiplin positif, maka diharapkan tidak ada lagi kekerasan yang tidak dihindari, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu kepada anak jadi suatu disiplin di mana mereka melakukan tanpa harus saya harus begini terus kemudian dapat hadiah, atau saya jika tidak melakukan ini maka mendapatkan hukuman. Nah, itu tidak ada lagi. Jika kita menerapkan disiplin positif, maka kesadaran dalam diri anak itu tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini tujuan disiplin positif. Jadi untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai ya. Semua orang ingin dihargai, begitu juga anak-anak. Nah, dengan nilai-nilai apa yang mereka percaya, jadi merasa dihargai, merasa diterima, terus kemudian merasa mereka dipercaya dan lain sebagainya. Jadi motivasi ini berasal dari internal mereka, dari dalam diri mereka sendiri. Jadi tidak dengan keterpaksaan. Nah, tidak terpengaruh dengan apakah saya akan dihukum, apakah saya akan diterima. Mereka melakukan disiplin positif dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, ini
Kalau saya bertanya, apakah bedanya disiplin positif dengan disiplin tradisional? Mungkin ada yang mau menjawab? Pak Indra? Terima kasih. Untuk disiplin positif ini harapannya anak-anak itu melakukan dengan sukarela pada paksaan. Sedangkan disiplin tradisional ini ada habis. Kalau tidak melaksanakan akan begini, kalau melaksanakan saya akan mendapat begini. Mungkin seperti itu. Oh, nggih, terima kasih. Ada lagi mungkin Budian? Hampir sama, intinya kalau disiplin positif ini harapannya meskipun memang di awal itu ada paksaan sedikit, tapi nanti ini akan timbul kesadaran dari masing-masing anak untuk jangka panjangnya. Sedangkan disiplin tradisional ini masih seperti yang orang-orang sebelum kami ataupun saya sendiri masih memberi punishment ataupun hadiah istilahnya. Oh, terima kasih Budian dan Pak Indra, bagus sekali, menarik. Intinya bahwa disiplin positif itu dengan tidak terpaksa, ya, siswa atau anak melakukan tidak dengan terpaksa, tetapi kalau disiplin tradisional ini mereka melaksanakan itu karena takut atau hadiah dan lain sebagainya, nggih. Nggih. Sekarang ini bedanya disiplin positif dengan disiplin tradisional. Jika disiplin positif itu pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup dalam jangka yang panjang. Tetapi kalau disiplin tradisional itu menekankan pada patuh dan hukuman. Jadi disiplin ini disiplin tradisional ini membuat anak-anak merasa takut, merasa tidak dihargai, merasa tertekan dan lain sebagainya. Nah, jika disiplin positif itu mendorong anak untuk bertanggung jawab, berbeda lagi dengan disiplin tradisional. Mereka melaksanakan karena terpaksa, kadang mereka lari dari tanggung jawab. Nah, karena sudah merasa tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, nggih. Dari sini ada yang ditanyakan? Nah, ini tadi sudah diberi penjelasannya. Untuk disiplin positif contohnya apa Pak Sudi? Hadir tepat waktu. Terus kemudian Bu Dewi misalnya? Bisa dicontohkan kalau kita mau menanamkan disiplin positif menurut saya, itu kita dulu harus mencontohkan dengan lidah. Jadi nggak boleh kita itu kita akan melakukan ini sedangkan kita sendiri tidak melakukan. Jadi harus dicontohkan agar anak itu. Ya, benar sekali Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Sudi. Ya, disiplin positif salah satu ini adalah dengan cara kita itu mencontohkan sesuatu ke anak, terus kemudian kemudian mereka mengadopsi dari kita. Biasanya guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru. Jadi mereka melihat apa yang kita lakukan, baru mereka mengadopsi seperti itu. Nah, sekarang contoh disiplin positif salah satunya itu anak-anak ini kita ajarkan tata krama. Nah, kalau misalnya kamu mau nyuruh orang harus dengan kata tolong. Misalnya kalau memanggil orang itu dengan cara permisi, misalnya dengan jika kita diberi itu harus berterima kasih dan lain sebagainya. 5 magic word, ya, tolong, terima kasih, permisi, terus apa lagi Bapak Ibu? Maaf. 4. 5 apa 4? Tolong, permisi, terima kasih, maaf. Sudah 4 nggih? 4 nggih. Terus kemudian misalnya anak kita
habis bermain, biasanya kalau punya anak-anak kecil nggih, terus kemudian mereka karena belum tahu, mereka itu biasanya habis main langsung ditinggal lari sudah kemana-mana nggih. Nah, sebagai orang tua kita bisa menerapkan disiplin positif dengan cara apa? Ayo nak dibereskan lagi, mungkin sambil bernyanyi beres-beres seperti itu. Nah, tetapi kita memberi contoh dulu. Setelah itu baru kita bisa meminta mereka untuk anak-anak tolong ya dibereskan habis bermain. Nah, itu adalah disiplin positif. Nah, ini bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Cara menerapkan disiplin positif itu salah satunya kita bisa membuat kesepakatan, terus kemudian bisa menetapkan konsekuensi. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau pujian. Tidak, penghargaan itu bukan hanya hadiah, tetapi bisa pujian, bisa misalnya sebagai ketua kelas itu sudah membantu guru itu dengan sertifikat dan lain sebagainya. Terus kemudian menjalin komunikasi yang baik, dengan anak atau siswa itu mempermudah kita untuk menerapkan disiplin positif. Terus kemudian yang kelima adalah menjadi contoh yang baik seperti yang dikatakan Bu Dewi tadi. Nah, ini apakah yang biasanya menjadi motivasi perilaku manusia? Nah, kita sebagai manusia ini mempunyai motivasi. Misal saya ini untuk mendapatkan penghargaan, motivasi saya. Untuk menjadi juara, motivasi saya. Selain itu, kira-kira apa motivasinya Pak Anies? Sebagai manusia itu berperilaku itu motivasi kita sebagai manusia. Kalau berperilaku itu apa biasanya Pak Anies? Kalau saya ingin penghargaan Pak Anies, mungkin Pak Anies apa? Untuk mencapai sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan itu kita untuk dalam menjalankan diri kita sendiri. Oh, pada diri kita sendiri. Oh, nggih, baik. Kalau Pak Andi motivasinya apa kira-kira? Perilakunya Pak Andi yang menjadi motivasi meraih sesuatu itu apa biasanya Pak Andi? Kalau saya motivasinya adalah saling menghargai orang. Oh, ingin menghargai orang lain atau orang lain ingin menghargai kita. Oke, terima kasih Pak Anies dan Pak Andi. Nah, ini biasanya motivasi dalam berperilaku itu ada berbagai macam. Di antaranya teori motivasi menurut Diana Gosen ini ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan seperti saya tadi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga ingin dihargai, mereka ingin orang lain itu menilai seperti apa diri kita itu. Nah, sekarang ini harus tahu Bapak Ibu, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang restitusi? Belum pernah. Belum. Oke, sekarang mungkin apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa menjelaskan? Pak Agus. Hukuman mungkin terpaksa ya. Kalau konsekuensi bisa kesadaran sendiri. Nggih, terima kasih Pak Agus. Yang lainnya? Budian? Kalau hukuman ini menurut saya sudah ada aturannya. Kalau konsekuensi ini lebih ke arah sosial. Oh, kalau hukuman itu berupa aturan ya sudah ditetapkan, terus kemudian konsekuensi ini lebih ke arah sosial, hukumannya atau bagaimana? Atau Hukumannya bisa sosial, misalnya malu, dijauhi teman. ya, terima kasih. Nah,
ini akan dijelaskan nggih. Kalau hukuman, kalau menurut saya itu sesuatu yang sudah disepakati, tetapi kita langgar, terus kemudian kita akan mendapatkan hukuman itu. Hukuman belum tentu hukuman ini kita melanggar aturan ini belum tentu kita sepakati. Misal peraturan sekolah ini sudah ada, tetapi tidak minta kesepakatan siswa. Maka itu sudah ada peraturan, misalnya dilarang merokok. Nah, itu. Tetapi bedanya jika konsekuensi itu kita sudah mensepakati dulu. Misal nih ke anak saya, "Nak, jangan pulang terlambat ya, jam 9. Jika tidak ditaati, jika kamu pulang lewat dari jam 9, maka pintunya saya kunci." Nah, seperti itu. Nah, kalau restitusi ini adalah dengan cara juga kita mencari kenapa kamu seperti itu alasannya, terus kemudian kita juga menguatkan mereka, terus kemudian kita tidak hanya menyalahkan siswanya, tetapi kita membangun jiwanya supaya dia mengerti kesalahannya, tidak mengulangi, tetapi tidak mengkerdilkan dirinya, seperti itu. Nah, ini coba bedanya. Kalau hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Benar katanya Budian tadi, biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum perilaku. Nah, selain itu hukuman juga dapat berupa suatu yang menyakitkan dan harus terjadi kalau hukuman. Nah, hukuman bisa membuat tidak nyaman untuk murid atau siswa dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan dan murid atau anak yang tersakiti. Nah, contoh seperti penalti, teguran, penurunan nilai dan lain sebagainya. Sedangkan untuk konsekuensi itu akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi berfokus pada bentuk pembelajaran daripada sebuah hukuman. Tujuannya untuk membantu siswa memahami dari dampak tindakannya dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depannya. Nah, konsekuensi ini Bapak Ibu bersifat suatu yang harus terjadi juga, tetapi tidak begitu menyakitkan ya, tetapi hanya merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Korban biasanya merasa diabaikan hanya sesaat saja, tetapi selanjutnya tidak. Murid atau anak akan dibuat tidak nyaman. Ini. Jika restitusi, ini restitusi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar nggih, untuk proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini membantu siswa untuk mencapai tujuan yang lebih baik, disiplin positif, memulihkan dirinya sendiri, terus kemudian selain itu restitusi ini tidak menekankan pada bagaimana perilakunya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya memang menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, bagaimana agar siswa menerapkan disiplin positif
sehingga tidak lagi ada hukuman dan konsekuensi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bu Arum mungkin? Kalau menurut saya, siswa harus sering-sering diberikan beberapa hal yang memberikan contoh positif. Seperti halnya kita memberikan contoh dalam kondisi seperti tidak sengaja. Nah, hal itu walaupun kecil itu memberikan contoh teladan yang bisa ditiru oleh siswa. Selain itu juga memberikan keyakinan diri bahwa disiplin positif itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sehingga menjadi kebiasaan diri dan tidak terpaksa, sehingga dia menjalani hidup seperti menjadi lebih baik. Seperti itu. Berarti menjadi karakter dirinya nggih untuk menjalankan disiplin positif. Terima kasih Bu Arum. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, jika kita itu ingin anak-anak atau siswa kita banyak sekali ya melakukan pelanggaran menjadi lebih baik, maka harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah peraturan yang disepakati bersama, tetapi dibuat dari siswa itu sendiri, dari apa yang mereka usulkan, terus kemudian mereka sepakati. Dari kesepakatan itu mereka harus yakini. Nah, dari situ maka akan menurunkan tingkat dari hukuman ataupun restitusi yang akan kita lakukan terhadap mereka. Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan keyakinan terhadap nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang disepakati dan diyakini untuk dilaksanakan secara sadar tetapi tidak dengan keterpaksaan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau tadi kita melaksanakan keyakinan kelas, maka kita akan bisa mengurangi tingkat anak-anak dihukum, konsekuensi dan lain sebagainya. Bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Nah, ini dengan cara pembentukan keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Yang pertama, keyakinan kelas ini berbentuk abstrak. Bukan seperti peraturan dilarang ini, dilarang itu dan lain sebagainya. Yang lebih rinci tetapi real. Misalnya, apa kalau di kelas dilarang terlambat. Nah, seperti itu. Terus kemudian dilarang makan di kelas. Nah, seperti itu nggih. Terus kemudian merupakan pernyataan-pernyataan yang universal, bukan spesifik. Bukan spesifik, misalnya dilarang makan pada waktu pembelajaran, bukan dilarang makan ciki, itu bukan, tetapi universal, nggih. Paham ya Bapak Ibu nggih? Terus kemudian pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata jangan, tidak boleh, dilarang itu pernyataan negatif, diganti. Misal Bapak Ibu, kalau peraturan di jalan, maka ada Pak polisi akan memberikan larangan seperti ini: dilarang berkendara tanpa memakai helm. Nah, itu pernyataan negatif, maka harus diganti ke positif dengan cara pakailah helm pada saat berkendara. Nah, seperti itu nggih. Terus kemudian ini keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak, karena keyakinan kelas ini sifatnya simple, bisa dimengerti, bisa diyakini dan bisa dilaksanakan. Nah, terus kemudian hendaknya diterapkan pada lingkungan itu. Semua anggota kelas harus berkontribusi. Nah, terus kemudian semua anggota kelas harus bersedia meninjau kembali pada pada waktu ke waktu. Jika misalnya kok sering kali dilanggar, maka ini harus direvisi, harus ditinjau kembali, karena
ini sudah tidak efektif lagi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, atau yang bawah hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Terus kemudian langkah pendalamannya dengan kegiatan membuat tampak dan tidak tampak atau tabel T. Kemudian membuat tabel Y. Nah, terus kemudian mempelajari tanggung jawab dari setiap warga kelas. Warga kelas itu ada guru dan siswa. Maka tanggung jawab guru apa? Memberikan pembelajaran. Tanggung jawab siswa mengikuti pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, ini pendalaman keyakinan kelas. Kecil-kecil ya Bapak Ibu, tidak bisa dilihat, nanti saya share. Nah, ini contoh saya membuat keyakinan kelas. Ini terjadi dan saya laksanakan di kelas 11 MPT 1. Nah, ini dokumentasinya dan sebentar lagi akan kita lihat cuplikannya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak lama tidak jumpa dengan kalian. Ini adalah awal dari pembelajaran sebelum kita pembelajaran nanti. Anak-anak harus membuat keyakinan kelas ya. Tapi sebelum saya bimbing membuat keyakinan kelas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipimpin oleh ketua kelasnya. Belum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, kenapa kok ada yang pakai baju yang berbeda hari ini? Bahrul, kenapa Bahrul? Bangunnya kesiangan, nggak lihat info bahwa hari ini hari pramuka ya? Ya, anak-anak, saya minta jurnalnya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ada. Saya absen ya. Abdika, Firdaus, Aditya. Oke. Yang tidak masuk tadi beberapa ya. Kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita ini harus membuat suatu keyakinan kelas, di mana itu keyakinan kelas menjadi aturan dari kelasmu sendiri. Nah Bu, apa itu Bu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama yang harus ditaati dan dijalankan ya. Terus kemudian anak-anak, kalian silahkan mengemukakan nanti apa yang harus disepakati. Misalnya, contoh nih, kalau di jalan raya kita dilarang berkendara tidak memakai helm ya. Nah, kalau di sini bagaimana? Itu aturannya Pak Polisi kalau di jalan kita berkendara. Kalau di sini kalian meminta yang seperti apa? Nah, coba sebutkan ya. Raffi, ya. Tidak bermain game pada saat jam pelajaran. Oh, tidak bermain game. Atau dilarangkah? Dilarang? Dilarang bermain game. Dilarang bermain HP atau game?
HP saat pelajaran. Terus kemudian ada lagi. Oke, Happy. Dilarang makan saat jam pelajaran. Dilarang makan. Makan saat pelajaran. Nah, anak-anak, ini semua adalah kesepakatan yang kalian usulkan. Ya, lewat kalian sendiri. Tapi ini ada kata-kata dilarang, tidak boleh dan sebagainya ya. Nah, ini negatif. Ini namanya kalimat negatif. Ubahlah dari kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Misalnya, kalau tadi Pak Polisi menetapkan aturan bahwa dilarang berkendara tanpa helm. Nah, dirubah lagi menjadi pakailah helm saat berkendara atau memakai helm saat berkendara. Nah, coba jika ini semua tolong kalian rubah jadi kalimat yang positif. Ya. HP saat disuruh guru. Gunakan HP saat disuruh guru. Bagaimana kalau simpanlah HP pada saat pembelajaran berlangsung? Ya. Atau simpan gimana? Atau gunakan, mau pakai yang mana? Gunakan HP saat disuruh guru atau simpanlah HP di dalam tas atau bagaimana? Simpan jika tidak diperlukan. Oh, simpanlah HP pada saat tidak. Oh, ada kata-kata tidak. Simpanlah HP pada saat pembelajaran ya. Nih, anak-anak, ini semua kalian buat. Ini adalah kesepakatan kelas yang kalian buat. Nah, untuk menjadi keyakinan kelas, maka silahkan kalian rubah ya. Dari ini kalimat negatif, ini kalimat yang negatif menjadi positif. Menjadi kalimat positif. Nah, sekarang nilai kebajikan yang dikandung apa anak-anak? Misal nih, kalau tadi Pak Polisi menerapkan aturan pakailah helm ya saat berkendara. Berarti untuk apa? Keselamatan. Nah, dari sini apa saja anak-anak nilai kebajikan yang yang bisa disimpulkan? Gini saja, silakan bentuk kelompok ya. Satu kelas ini bentuk kelompok menjadi 5. Nah, terus kemudian silakan setiap kelompok mempunyai tugas untuk menentukan nilai kebajikan dua-dua dalam soal ini. Bukan soal ya, kesepakatan ini. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Silahkan membentuk kelompok. Sudah? Kalau sudah, silahkan langsung ditempel. Diberi angka yang besar ya, 1, 2, ya ininya ya, dari nilai kebajikannya ya. Ini 8, 9, 10. Untuk nomor 1, nilai kebajikannya apa tadi? Kelompoknya Novi. Kesopanan dan Kedisiplinan. Disiplin, ya.
Disiplin di sini. Terus kemudian nomor 2, makan pada saat jam istirahat. Disiplin dan sopan juga ya. Berarti di sini. Kalau seperti itu, maka mari kita buat keyakinan kelas. Nanti ditempel di dinding ya. Ini silahkan nanti ada, berarti ada 4 keyakinan ya. Yang pertama, kedisiplinan. Untuk memperdalam keyakinannya anak-anak, silahkan kalian buat tabel T. Nanti saya beri kertas, buat tabel T seperti ini. Nah, ini tampak seperti, dan ini tidak tampak seperti. Misal, kalau terlambat ya, di sini datang tepat waktu ya. Yang tadi kesopanan, kedisiplinan yang sudah kalian buat ini nilai kebajikannya. Nah, kan tadi ada menjaga kebersihan, ya, apa dan lain sebagainya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Nah, tidak tampak seperti berarti sering terlambat, ya. Kalau datang, misalnya tadi kan harus datang tepat waktu, di sini tampak sepertinya datang tepat waktu pada saat pembelajaran, ya. Tampak sepertinya datang tepat waktu, tidak tampak seperti apa, berarti sering terlambat. Paham ya? Kalau membuang sampah misalnya, kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, ini membuang sampah sembarangan. Nah, silahkan. Nah, itu untuk yang tabel Y. Coba dengarkan tabel Y ini anak-anak. Misalnya ya, membuang sampah tadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Terdengarnya ini membuang, untung aku sudah piket, misal ya. Nah, terdengarnya untung aku sudah piket. Terus terlihatnya membuang sampah pada tepatnya atau piket pada jadwalnya, ya. Terus berperilakunya melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Nah, ini buatlah tabel T dan Y sesuai dengan nomor yang kalian buat tadi. Ayo. Sudah, Le? Ayo, tempel lus. Ini Yus. Ayo, kalau sudah ditempel. Iya, sudah ke depan. Tatunya. Sudah, di depan. Oh. Lebih ngasih. Loh, kok jauh kamu mau di atas papannya? Anak-anak kalian sudah bisa membuat tabel T dan Y. Nah, sekarang untuk sticky note, namanya sticky note itu ya, yang kamu tempel ini. Untuk sticky note selanjutnya, satunya itu jadi kalian buat seperti ini ya. Satunya untuk nomor yang sesuai tadi, misalnya kelompok 1 kan nomor 1 dan 2. Maka nomor 1-nya itu buat 2 seperti ini. Nah, tabelnya guru yang harus bagaimana, yang seharusnya, misalnya mengajar ya. Nah, muridnya bagaimana? Memperhatikan. Terus kemudian inginnya terus gurunya bagaimana lagi?
Nah, seperti itu. Kamu inginnya guru seperti apa, murid itu harusnya bagaimana? Nah, gitu ya. Misalnya kalau mengajar guru tadi muridnya mendengarkan atau belajar, terus kemudian gurunya memotivasi, muridnya harus semangat, ya, paham? Nah, misalnya guru tidak harus atau tidak boleh menghukum, misalnya muridnya ya harus tidak boleh ya melanggar atau membuat kesalahan, atau harus taat, seperti itu. Nah, ayo silakan buat. Nah, anak-anak perhatikan dulu. Ini yang kalian buat dan kita sepakati, yang kalian inginkan ya dari nggak apa-apa sudah. Dari yang kalian buat tadi, terus kemudian kalian menginginkan seperti apa sih guru itu, terus murid itu inginnya seperti apa. Misal ini ada yang ini guru harusnya itu yang bagaimana, menyenangkan dan tidak membosankan. Loh, yang apa pembelajarannya, bacaannya, penampakannya, atau bagaimana ya? Artinya ini berarti pembelajarannya harus menyenangkan dan tidak membosankan. Guru harus memberikan metode pembelajaran atau mungkin dengan praktek ya, gambar-gambar dan lain sebagainya. Nah, murid harus lebih antusias dan bersemangat. Nah, bagus sekali. Terus kemudian ini guru tidak harus marah. Terus kemudian muridnya harus bagaimana? Tidak harus bagaimana? Murid tidak harus menjalankan aturan, ya harus menjalankan aturan supaya atau tidak melanggar ya, seperti itu. Menyalahi aturan. Guru harusnya itu tidak harusnya marah ya. Terus murid tidak harus menyalahi aturan, katanya seperti itu ya. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya. Nah, ini caranya kalian untuk, enggak apa-apa, tempelkan aja. Kalian untuk membuat keyakinan kelas sudah tahu ya. Nanti kalian silahkan. Ketua kelas sebentar lagi ini sudah diteken ya. Saya menandatangani. Nah, berarti aturan kelas 12 MPT 1 ini dalam artian bahwa ini adalah kesepakatan yang kalian buat berupa peraturan sendiri ya. Kesepakatan ini kalian jadikan aturan, terus kemudian ini menjadi keyakinan kalian yang harus kalian kerjakan ya. Nah, sekarang Ali, wakilnya berarti ya, wakil dari teman-temannya, tanda tangan Li. Sudah disepakati, sini Li. Oke. Anak-anak, ini sudah disepakati berupa keyakinan kelas kalian, maka harus kalian taati ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mari membuat keyakinan kelas. Sekarang Bapak Ibu, saya minta tolong buatlah keyakinan kelas masing-masing 2 yang ingin Bapak Ibu wujudkan dalam kelas Bapak Ibu ini. Misalnya kita ada di kelas sekarang. Tidak bisa dibuka, Jin. Ini sampun. Dilarang tidur. Dilarang bolos. Tidak boleh nyontek. Ya, seperti itu. Pak Andi ini dilarang absen. Monggo coba. Coba dengan kata kalimat negatif dulu Bapak Ibu. Dilarang misalnya, dilarang terlambat, dilarang nyontek, dilarang membuang sampah pada tempat. Positif aja. Biar tahu nanti prosesnya Mas Agus. Ini negatif saja, positifnya enggak? Ya, negatifnya dulu. Bawa ballpoint. Satu saja. Satu, kemudian satu. Negatif. Iya, monggo hafal kan, Bu Dewi? Sudah itu. Nggih. Satu orang satu. Satu orang satu. Dilarang terlambat, dilarang main HP, katanya Pak Andi. Nggak lengket. Sudah enggak apa-apa, Pak. Nah, kita buat keyakinan kelas. Coba Pak Anies, tidak boleh mengobrol selama pembelajaran. Aduh. 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 Iya. Nah, jadi kami jangan hanya ngerjain soal langsung. Tempel dulu. Nggih. Tempel ini. Tak tempel dulu. Sini. Tak tempel sendiri. Ini. Tadi enggak ada anunya. Jenengan yang motong. Dilarang pacaran katanya Pak Indra. Dilarang mumet. Sudah? Baru sampun? Ini yang punya Pak Sudi. Tadi ini bisa dilihat. Nih. Kok nulis surat cinta aja satu aja, Pak? Nah,
Monggo, mungkin dari Pak Amir, apa tadi keyakinan kelasnya yang dibuat? Yang pertama tadi apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Pak Sudi? Dilarang makan pada saat pembelajaran berlangsung. Dilarang makan pada saat pembelajaran berlangsung. Pak Amir, kalau dirubah menjadi kalimat positif menjadi? Buanglah sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Manis sekali Pak Amir. Sekarang Pak Sudi. Makanlah pada saat jam istirahat. Oh, makanlah pada saat jam istirahat. Bu Arum. Jangan membuat gaduh saat guru menjelaskan. Kalau dirubah menjadi yang positif, Diam perhatikan saat guru menjelaskan. diam perhatikan. Kayak merintah, diam perhatikan ya. Diam dan perhatikan. Apa lebih baik konsentrasilah pada saat pelajaran? Bu Arum Lukas. Ya, Bu Widat. Dilarang bermain handphone pada saat pembelajaran. Dilarang bermain HP di saat pembelajaran. Kalimat positifnya, Bu Widat. HP diletakkan di tas selama pembelajaran. HP diletakkan di tas pada saat pembelajaran. Pak Indra. Dilarang buang sampah di laci. Dilarang membuang sampah di laci meja. Oh, berarti kalau di laci enggak boleh, di kelas boleh berarti Pak. Pak Indra ini. Oh, itu yang terjadi di kelas kita. Ya. Oh gitu. Oh nggih, enggak apa-apa sudah. Kesepakatan namanya aja keyakinan nggih. Berarti kalimat positifnya Pak Indra? Buanglah sampah di tempat yang disediakan. Pak Andi. Dilarang minum di dalam kelas. Oh, sama dengan Pak Sudi, tapi minum enggak boleh, makan boleh berarti Pak Andi. Berarti kalimat positifnya. Minum boleh Oh, minumlah pada saat istirahat. Pak Anies. Tidak boleh ngobrol pada waktu jam pembelajaran. Tidak boleh mengobrol pada waktu jam pembelajaran di kelas. Oh. Ngobrollah pada saat jam istirahat. Berarti kalau berganti ya berarti nggak boleh ada diskusi berarti ini. Oke. Terima kasih Pak Anies, Pak Agus. Dilarang mengejek teman. Dilarang mengejek teman. Positifnya? Saling menghargai sesama teman. Masya Allah, saling menghargai sesama teman. Nggak boleh ngejek teman, boleh ngejek guru. Gitu Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Agus. Monggo Bu Dewi. Oh, apa dulu? makan dan minum saat pembelajaran. Oh, kata positifnya. Oh, kalau Bu Dewi ini lengkap nggih. Pak Sudi tadi makan tok boleh minum. Berarti sekarang dirangkum. Sekarang monggo silakan. Makan dan minum saat istirahat. Makan dan minum pada saat istirahat, Budian. Sama seperti anak Widat, dilarang menggunakan HP jika tidak diperintah. Oh, jika tidak saat diperintah, tapi boleh nyuri-nyuri gitu. Kalimat positifnya? Menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan. Oh, menggunakan HP dengan sesuai kebutuhan. Terus kemudian Bapak Ibu, marilah kita ambil dari keyakinan kelas itu menjadi nilai kebajikan universal. Misalnya, jika tadi dilarang memakai berkendara tanpa helm, gitu nggih. Kalimat positifnya memakai helm saat berkendara, nggih. Nah, nilai kebajikannya adalah keselamatan. Nah, jika yang dibuat tadi Pak Amir, nilai kebajikannya apa Pak Amir? Kondisi sekolah akan lebih bersih. Berkebersihan. Pak Sudi? Lebih teratur.
Kedisiplinan nggak sih Pak Sudi? Kalau pakai kertas ada Kesopanan nggak? tidak sopan. Itu termasuk kesopanan nggak? Ya. Kedisiplinan? Nggak disiplin berarti, nggih. Nggih, dua berarti Pak Sudi kedisiplinan dan kesopanan. Bu Arum? Kelas lebih kondusif. Itu berarti ketertiban, nggih. Kalau Bu Widat? Ya, tertib bisa, terus fokus ke pelajaran. Nilai universalnya, kebaikannya apa kebajikannya? Nggih. Berarti ketertiban. Pak Indra? Keimanan, kebersihan. Jeru. Terus Pak Andi apa? Saya bisa makan tepat waktu. Disiplin berarti. Pak Anies? Bisa konsentrasi dan menjadikan kelas tenang. Itu berarti disiplin dan sopan nggih. Berarti menghargai orang lain kan Pak Anies? Kalau Pak Agus? Bebas perundungan di kelas. Bisa enggak itu dikatakan menghargai? Ya, berarti nilai kebajikannya saling menghargai nggih. Bu Dewi? Apa? Kesopanan nggih? Ketertiban, kesopanan. Bu Dian? Ketertiban dan disiplin berarti Bapak Ibu di sana ada beberapa nilai kebajikan yang sama. Yang pertama adalah kebersihan, kedua adalah kesopanan, nggih. Ketiga ketertiban, kedisiplinan, nggih. Nah, maka nilai kebajikan itu bisa dibuat misalnya kami yakin kami dapat tertib melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa gitu nggih, nanti dibuat seperti itu. Kebersihan misalnya kami yakin kami bisa menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Nggih, paham nggih cara membuatnya nggih? Nah, nggih paham. Nah, sekarang kita menginjak pada hukuman dan disiplin. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita lalui tadi, ada hukuman dan disiplin sama. Jadi hukuman itu sifatnya hanya satu arah. Tetapi kalau disiplin ini bentuknya apa namanya sanksi atau konsekuensi, namun sudah terencana. Nah, seperti itu, nggih. Nah, kemudian kita membahas tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu, kata-kata yang saya kagum, nggih. Ada nama dihukum dengan penghargaan. Yang dimaksud ini adalah penghargaan itu juga ternyata merupakan hukuman bagi mereka, bagi siswa. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya, monggo Pak Agus mungkin tahu. Jadi penghargaan itu juga merupakan hukuman untuk siswa. Misalnya kita ini ya menemukan anak merokok di sekolah nggih. Kemudian kita menemukannya, terus kemudian kita beri mereka penghargaan. Kamu jadi duta rokok di sekolah ya. Nah, seperti itu nggih. Nah, itu merupakan penghargaan. Seperti duta anti rokok katanya Pak Anies. Nah, itu merupakan penghargaan. Tetapi itu juga merupakan hukuman Bapak Ibu untuk siswa tersebut, agar supaya dia lebih mawas diri, tidak merokok lagi, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, paham nggih Bapak Ibu? Nggih. Tetapi perbuatan itu, nggih, hukuman, memberi hukuman dengan penghargaan ini ada efeknya Bapak Ibu. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, terus kemudian penghargaan itu kurang efektif jika dia tidak sadar, dia tidak bisa melaksanakan. Terus kemudian yang ketiga, bisa merusak
hubungan misalnya saja. Nah, kita memberikan itu, nanti teman-temannya gini, aku sing apik ae gak oleh, ya ndak dijadikan jadi duta anti rokok, ndak merokok, ya ndak melanggar peraturan, tapi kenapa ndak diberi penghargaan itu? Nah, mereka yang tidak sadar itu, mereka yang tidak mengerti kata-kata itu akan bertanya, kenapa tidak saya? Nah, itu bisa merusak suatu hubungan, nggih. Terus kemudian penghargaan mengurangi ketaatan. Jadi kalau kita sering memberi penghargaan, mereka juga akan, alah, kita juga melalaikan gitu loh, nggih. Agak gimana gitu. Akhirnya tidak menghargai oh sudah biasa saya seperti itu, dapat penghargaan pasti lalai akhirnya, nggih. Terus kemudian penghargaan menghukum, itu penghargaan menghukum menurut saya kurang efektif, nggih, kurang baik seperti itu. Penerimaannya anak-anak itu kadang ada rasa tertekan, merasa berat untuk melakukannya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia, anak-anak kita itu mempunyai kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Jadi jangan disangka anak-anak kita itu tidak mempunyai kebutuhan dasar. Misalnya anak-anak ini mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan cara apa? Mungkin makan, minum, dan lain sebagainya. Anak-anak melakukan pelanggaran, jangan langsung dijudge. Oh, kamu anak yang tidak baik, oh kamu anak nakal, dan lain sebagainya. Tanyalah alasannya, kenapa dia melakukan itu. Nah, mungkin saja dia mencuri, dia terus kemudian melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya kalau mencuri berarti mungkin dia lapar, mungkin dia itu butuh barang itu, dan lain sebagainya, nggih. Terus kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang melakukan pelanggaran ini biasanya butuh perhatian, kasih sayang, dan cinta kita sebagai guru kepada muridnya. Jangan langsung dijudge, oh kamu anak nakal, oh anaknya tidak bisa berubah, oh sudah kamu seperti ini. Nah, itu jangan, Bapak Ibu, nggih. Karena perhatian kita bisa merubah dia menjadi yang lebih baik. Nah, terus kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Jadi anak-anak itu perlu diakui, Bapak Ibu. Berilah mereka itu apresiasi. Misalnya jika dia itu sudah melanggar, terus kemudian dia sudah memperbaiki apa yang mereka lakukan, itu berilah apresiasi. Masya Allah, kamu sudah berubah jadi baik ya nak. Kamu memang sekarang itu menjadi anak yang lebih rajin, lebih ini, tingkatkan lagi ya. Jadi dia mempunyai motivasi untuk menjadi yang lebih baik. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi kebutuhan untuk bebas memilih. Misalnya anak memilih mata pelajaran pilihan, jangan dipaksa, tetapi kita beri mereka pengertian, mereka kita beri seperti contoh-contoh. Anak-anak itu pasti akan mengerti. Contohnya, kamu nanti kalau memilih ini, kamu di perusahaan ini begini-begini, maka anak-anak akan terbuka dengan sendirinya. Nah, yang kelima, kebutuhan kesenangan. Anak-anak ini perlu kita dorong untuk mengerti apa kesenangan mereka. Jadi misalnya ekstrakurikuler, jangan kita langsung kamu kayaknya suka ini, bagus ini tulisanmu, kamu ikut klub bahasa Indonesia, kamu kayaknya senang bahasa Inggrismu bagus, masuk klub bahasa Inggris ya. Nah, jangan seperti itu, Bapak Ibu. Tanya apa yang mereka senangi, terus kemudian sarankan hendaknya mau kemana. Nah, seperti itu, nggih. Nah, terus kemudian ini posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Nah, tujuannya kita mencari posisi kontrol guru yang tertinggi adalah sebagai manajer terhadap siswa kita, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman dan lain sebagainya, tetapi kita sebagai manajer dalam pembelajaran kita. Nah, ini
Posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, ini coba Bapak Ibu contohkan saya kata-kata dengan kata-kata. Guru itu sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Coba Bu Dewi. Oh ya, kamu mainan HP di dalam kelas. Ya sudah, sekarang kamu keluar. Nggak usah lah, tanpa mendengarkan apa penjelasan siswa. Nah seperti itu. Terus kemudian pembuat orang bersalah. Coba Bu Widat. Kamu sudah sudah membuli teman itu. Nah akhirnya teman itu jadi pendiam. Jadi anak itu jadi merasa bersalah karena sudah membuli temannya sehingga temannya jadi pendiam. Nah terus jadi, ngomong ke orang itu, kamu sudah membuat si A merasa sendiri karena kamu membuli dia bla 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 bla. Oh nggih, jadi dengan cara kita itu menyalahkan dia secara tidak langsung, verbal nggih. Contohnya seperti katanya Bu Widat, kamu sudah membuli dia, jadi dia itu jadi pendiam, sekarang jadi murung, ini salahmu. Nah itu seperti itu. Nah kemudian sebagai teman, contohnya Pak Amir, bagaimana kata-kata contohnya kalau sebagai teman, guru itu sebagai teman. Guru sebagai teman, ketika kamu sudah melakukan sebuah kesalahan, sebaiknya meminta maaf dengan apa yang sudah kamu lakukan, mengarahkan saja. Mengarahkan saja. Oh, katanya Pak Amir hanya mengarahkan, kamu sudah salah. Oke, kamu ke sana minta maaf dulu, ke. Jangan kamu kan sudah salah. Ayo, sudah. Nah, seperti itu, nggih. Terus kemudian monitor atau pemantau. Coba Pak Indra. Bagaimana sudah sampai mana? Apa sudah dikerjakan semua? Wow, Pak Indra ini sudah biasa jadi pemantau ini ya. Jadi enggak bisa seperti itu. Terus kemudian bisa juga kita misalnya di sekolah itu ada petugas kedisiplinan. Itu memantau mana yang disiplin, mana yang tidak tertib, terus kemudian mana yang melanggar, sepatunya itu tidak hitam dan lain sebagainya. Nah, kalau sebagai manajer mungkin Pak Anies. Sebagai manajer, mana programnya? Apa yang harus kamu kerjakan hari ini? Oh, bagus sekali, benar. Pak Anies mengingatkan bahwa apa yang harus kamu kerjakan hari ini, kamu harus punya kesadaran, kamu harus punya tanggung jawab. Nah, itu posisi sebagai manajer. Tidak lagi menghukum, tidak lagi kita sebagai orang yang membuat rasa bersalah, tetapi hanya mengingatkan, mengkondisikan siswa. Nah, sekarang sudah itu tadi contohnya. Posisi kontrol itu ada juga yang restitusi. Jadi restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Nah, posisi kontrol restitusi itu misalnya murid berkata, saya tidak peduli. Nah, maka ini akan menjadi dampaknya kepada siswa, mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, di sini itu contoh-contohnya. Nanti saya share untuk slide-nya. Terus kemudian ciri-ciri restitusi itu salah satunya bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk memperbaiki, ya, untuk bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, jadi bukan suatu paksaan. Terus kemudian restitusi itu menuntun, bukan melihat ke dalam diri.
untuk melihat ke dalam diri, maaf ya. Terus kemudian mencari kebutuhan dasar, mencari cara terbaik. Terus kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan dan mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, nih contoh kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru. Nah, akhirnya dia memakai sepatu yang salah. Pada hari itu dia memakai warna coklat bukan hitam. Nah, Sabrina itu ditegur oleh Pak Lukman. Kemudian disuruh ini Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman bersikeras, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai sepatu peraturan, maka kamu tidak lepas sepatumu, maka kamu mengikuti pembelajaran tanpa sepatu. Nah, ini dalam kasus di atas, posisi kontrol Pak Lukman sebagai guru itu sebagai apa, Bapak Ibu? Penghukum. Nah, terus kemudian jika Pak Lukman itu mengambil posisi manajer ya, posisi kontrolnya sebagai manajer, apa yang beliau katakan? Mungkin Pak Agus, jika Pak Lukman sebagai posisi manajer, kenapa kamu saat ini menggunakan warna sepatu yang salah? mengapa kamu menggunakan warna sepatu yang salah hari ini? Bagus sekali Pak Agus. Terus kemudian, nah, nilai kebajikan apa sih Bapak Ibu kalau kita itu harus mengenakan warna hitam? Kan Bapak Ibu enggak pernah tahu ini. Pokoknya siswa harus pakai sepatu warna hitam. Nah, tahu enggak alasannya kenapa? Coba, nilai kebajikan apa yang bisa digambarkan dari sepatu warna hitam, Pak Indra? Melatih kedisiplinan. Terus kemudian Bu, kesetaraan, benar sekali. Jika warnanya macam-macam, modelnya macam-macam, maka tidak setara. Selain itu, Bu, ketertiban. Jadi kesederhanaan enggak Bapak Ibu? Jadi dengan adanya kesetaraan itu, maka kesederhanaan itu sudah barang tentu dicerminkan. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa belajar posisi kontrol kita sebagai guru itu bagaimana. Nah, selanjutnya ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua sisi validasi tindakan, terus tindakan yang salah, terus kemudian yang ketiga ini Bapak Ibu adalah sisi menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus sisi validasi, restitusi ini tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi ini harus memahami alasan siswa untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, menanyakan sisi keyakinannya. Jadi melalui 1, 2, 3 ini, maka kita harus meyakinkan nilai apa yang didapat. Nah, sekarang contoh segitiga restitusi. Kalau menstabilkan identitas tadi, kita itu bukannya mensahkan anak itu untuk berbuat salah, tetapi kita perlu bertanya, menekankan bahwa kita itu sebagai manusia bukan manusia sempurna, maka kita bisa membuat kesalahan, tetapi dari kesalahan itu kita harus belajar. Nah, seperti itu. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi nanti harus diberi penjelasan karena anak bisa salah persepsi,
Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi harus diberi alasan. Kita bisa menyelesaikan. Bapak tidak tertarik. Nah, seperti itu ya, mencari yang salah atau benar. Terus kemudian ketika anak fokus pada kesalahan, maka sulit untuk melakukan restitusi. Nah, akan timbul rasa bersalah yang menguras energi. Terus identitas yang gagal. Rasa bersalah itu dapat memenjara dia sampai nanti ke depannya. Nah, ini ya contoh segitiga restitusi dari memvalidasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu sudah mulai menyadari dan mengakui kesalahanmu. Maka kamu ngerti ini salah ya. Nah, seperti itu nggih kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, itu Bapak Ibu, apa alasanmu? Itu mencari. Terus kemudian Sisi menanya keyakinan. Kamu kepingin jadi apa sih? Kamu ingin ke depannya bagaimana? Nah, kamu ini tahu enggak sih melanggar nilai-nilai yang kamu buat sendiri, kesepakatan kelas. Sekarang nilai-nilai kesepakatan kelas yang seperti apa yang kamu inginkan? Nah, seperti itu bisa. Nggih. Sulit nggih? Nah, ini contoh kasus. Pada saat pembelajaran, seorang siswa dengan sengaja tidak mendengarkan penjelasan guru dan malah bermain game online. Guru menegur siswa agar konsentrasi dan HP diletakkan di dalam tas. Namun siswa tersebut tidak memperhatikan peringatan guru. Praktikkan bagaimana langkah restitusi jika Anda bertindak sebagai guru kepada siswa tersebut. Monggo, mungkin ini yang tambeng biasanya Pak Andi, misalnya siswa yang tambeng. Ayo Pak Andi, maju. Sini sebagai siswa yang main HP. Ayo ya. Nah, gurunya Pak Sudi. Ya balik. Ayo coba bagaimana cara merestitusinya? Merestitusi Pak Andi. Agak sini nggih, coba. Pak Andi. Bo, jangan langsung aja, jambal aja ya. Misal Andi, tidak apa-apa. Andi, kenapa kamu? Iya, enggak apa-apa. Maaf ya, Pak. Iya. Andi, kenapa Pak? Kenapa kamu main HP pas jam pelajaran? Andi tutup Pak. Langsung efeknya. Loh, iya, habis memvalidasi terus kemudian validasi keyakinan sekarang, Mas. Andi, kalau misalkan mau main HP, mending di luar saja, biar tidak mengganggu teman-temannya yang lainnya. Loh, kayak ini dulu. Habis menstabilkan. Oh, kamu berbuat salah itu enggak apa-apa gitu. Ayo coba ulang lagi. Kamu berbuat salah tidak apa-apa. Ya. Besok lagi bawa lebih banyak. Bukan gitu, Pak. Kalau berbuat salah, kamu mungkin sekarang berbuat ini enggak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Sebab memang manusia enggak sempurna, apa gimana gitu. Ayo ulang yang keras. Lain kali gitu langsung ya. Ya. Lain kali jangan diulangi lagi main HP di kelas. Nah, karena memberi efek kepada masa depan kamu nanti tidak baik, intinya seperti itu. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Apa alasan? Ya boleh. Apa alasan kamu melakukan atau bagaimana, Pak Sudi? Coba dilihat. Mungkin alasannya tadi main HP di kelas. Mungkin Pak Sudi ada yang tanyakan. Kenapa? Mengantuk. Terus itu ketiga, Sisi menanyakan keyakinan. Nah, nilai apa yang disepakati di kelas ini gitu. Untuk pada saat pertemuan pada awal-awalnya Pak Sudi memberi kesempatan kelas bahwa pada saat pembelajaran tidak boleh bermain HP.
negatif. meskipun itu penting, atau bisa langsung ke Pak Sudi, boleh ke izin gitu. Nilai apa yang ingin kamu, nilainya, nilai apa, seperti apa, atau nilai apa yang ingin kamu capai? Langsung saya. Iya. Aduh, kayaknya no. Iya. Kamu kepingin seperti apa sih kelas ini supaya pembelajarannya itu lancar? Pengennya di kelas itu seperti apa, biar tidak ngantuk, biar istilahnya HP tidak dioperasikan dengan alasan apa mungkin. Pembelajarannya biar menarik Pak, sehingga kalau tidak menarik saya gampang ngantuk Pak, akhirnya saya mengikuti. Oh ya, terima kasih, beri aplaus untuk Pak Andi dan Pak Sudi, terima kasih. Nggih. Nggih. Dari seperti itu sudah paham nggih cara merestitusi. Nggih, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada nggih? Nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan bisa diterapkan ke anak didik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.